Mas Saipon, saya nomor 32 Kaper Koneng, pemilik Haji Nawawi, sederi Turin Bara. Gimana? Lama. Ya. Lama itu sudah tradisinya. Jadi lama itu memang Tradisinya memang nunggu itu tradisi. tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Zuraida. Kali ini tetap di Zai Zura Podcast. Untuk tamu saya kali ini adalah orang yang spesial dan begitu menggelora juga menakutkan karena selalu bilang awas. Awas. Mari kita kenalan bersama beliau. Adalah sosok seorang yang karismatik dan begitu fenomenal yang pernah saya temui karena selalu berkata awas. Assalamualaikum Mas Roy. Waalaikumsalam Ibu Bupati. Di sini saya seorang Zainab Zuraida, Mas. Seorang sosok perempuan yang sederhana yang berusaha bersinergi dan mengambil hikmah di suatu kejadian dan terutama diskusi dan mencoba belajar tentang apa sih karapan sapi itu dan siapa sosok sebenarnya dari seorang Mas Roy Sonata. Woi, keren. Keren juga. Panggilannya siapa Mas Roy? Mas Roy tahu. Mas Roy. Mas Roy. Mas Roy ini asli dari mana? Saya asli dari desa Tanah Merah, Bu. Tanah Merah. Ya, Kecamatan Tanah Merah. Nah, profesinya Mas Roy adalah sebagai seorang yang di karapan sapi nih, yang di karapan sapinya. Sebagai apa? Sebagai komentator, sebagai penyusun skema karapan sapi, juga sebagai pengadaan, Bu. Pengadaan. Kalau di Gagak Rimang saya punya grup selalu berkaitan dengan saya yang mengadakan izin dari di Sendeng, Sangker Agung. Berarti semuanya paket lengkap ada di seorang Roy Sonata. Tidak juga, Bu, tidak juga. Kalau Gimana? Kalau urusan di pendanaan saya tidak bisa berbicara. Tapi kalau di acaranya saya banyak bicara, Bu. Di acaranya banyak bicara sebagai komentator. Terus ini deh Mas, sebelum terjadinya atau terselenggaranya kegiatan karapan sapi itu, ini sampai ada nama kelompok A, B, C ini bagaimana? Apa sih? Terus nama-namanya unik-unik lagi. Ada Kilat Meteor, Jet Madura, ada Bonus, Viral, Ayam Geprek juga ada. Erdogan. Iya ada, Bu. Wow, lucu. Setan balap. Nah, ini saya suka. Setan balap cus gitu. Bintang 9, Benteng Maju, Jelang Belang, terus Bunga Desa, Nangkonang, Walet Hitam, Anak Selor, Angin Surga, Setan Balap. Tuh, setan balapnya kok dua ya? Dua, setan balap Ya. junior sama setan balap. Ya, pesertanya itu kan dua, Bu. Satu namanya beda, Bu. Oh, namanya beda. Terus gimana untuk bikin karapan sapi ini harus gimana Mas Sonatan? Gini, Bu. Ya. Mas Roy. Maaf, Ibu. Di Gimana? nomor ini ada nomor sakti, Bu. Nomor sakti. Nomor Ya. sakti katanya orang Madura bilang, tokoh penggerak bilang patek. Patek. Ya, patek. Kalau patek nomor 1 dengan 2 itu mahal harganya di dalam pendaftaran. 17, 18 itu mahal. 31, 32 mahal harganya. Mahal harganya untuk mendaftar. wow. Jadi pendaftarnya umpama 1 juta, beli pateknya 1,5 juta. Beli pateknya 1 1,5 juta. juta. Berarti agak lebih berarti biayanya lebih mahal ini Lebih tadi mahal. ya biaya. Nomor-nomor istimewa itu. Nomor istimewa. Nomor sakti, nomor istimewa. Itu namanya patek. Ya. Ya, terus apa lagi Bapak? Ya, di patek ini kayak nomor 1 dengan nomor 2 ini jumlah, Bu. Kalau di pool A 16, berarti pool B-nya 16, pool C-nya 16. Jadi jumlahnya 48 Wow. pasang. 48 pasang Iya. gitu ya. 16. Lalu katanya yang nama-nama ini juga Mas Roy Yang buat? Iya. Iya, betul saya, Bu, yang buat. Saya menerima dari
toko penggerap menyerahkan ke saya. Jadi ada event itu ada 2 Bu. Kalau Bupati Cup itu jalannya dari Kadis Budpar ke komunitas Karapan ya, Sapi. Terus yang satunya namanya Perkasa Bu. Perkasa. Ya, diserahkan ke Perkasa. Di Perkasa itu dibagi. Perkasa ini Persatuan Karapan Sapi Bangkalan. Ya. Jadi namanya Perkasa. Perkasa. Kuat sejahtera. Perkasa, Persatuan Karapan Sapi Bangkalan. Benar-benar perkasa semua orang-orangnya, betul. Terus yang satunya? Yang setelah ke Perkasa, Perkasa mencari tim ya seperti nama-nama Bintang 9 didatangi ke tokohnya di Kecamatan Tanah Merah, Perkasa Kecamatan Tanah Merah dipanggil. Ada kerap, kamu mau ngerap berapa? 2. Nah, nanti 2 nomornya itu sudah beli Bu. Pesen inden nomor patek. Nomor pateknya itu tadi. Yang dipesan Bu. Gitu. Dipesan. Jadi kalau nomor 1, 2 itu mahal harganya. Wow. Itu karena kenapa Pak Roy kok mahal ya? Karena di posisinya kan enggak berubah, tetap. Kalau putih terus, kalau merah terus. Oh iya, kan ini juga saya juga agak aneh. Kenapa kok harus pakai benderanya itu kecil gitu? Kecil tuh penanda Bu. Penanda untuk persiapan berangkat. Ada yang merah. Jadi kalau sudah naik ke atas itu kecil, tandanya ya. Bukan yang gede. Enggak Bu, Engki Bu. Terus itu sudah siap. Emang harus kecil ya Pak? Harus kecil, karena tandanya untuk bendera besar. Oh. Bendera besar kalau itu sudah diangkat berarti siap diangkat bendera besarnya. Oke. Lah kembali giliran yang nama-nama ini. Ini yang bikin nama-nama unik-unik ini ada nama Bahaya, Sayonara. Terus ini Timbul Jaya, Karno Tanding, Batu Poron Junior, Siluman Nyasar, Gagarimang, Upin Ipin. Iya, lucu-lucu. Lapindo, Putri, Libas, ini gimana? Jenengan semua yang bikin? Iya, kalau namanya bukan Bu. Kalau nama sapinya itu orangnya Bu. Oh. Cuman saya strategi nomornya yang buat saya. Wow, keren. Jadi kayak di pool A ini saya buat sendiri. Jadi kalau lebih bagaimana caranya, kalau kurang gini dipaskan menjadi 16. Satu grup 16. Jadi jumlahnya 48. Skemanya seperti ini, Bu. Wow, keren. Dan pateknya ini yang mahal atas bawah ini ya, nomor-nomor ganjil ini tadi. Keren. Terus bagaimana ini tadi yang dari Perkasa mencari komunitas yang untuk fase kemana ini Pak? Tadi dari yang kalau Bupati Cup dari Disbudpar ke Perkasa. Ya, ke Perkasa. Terus yang satunya? Kalau Perkasa sendiri yang mengadakan ya dari komunitas yang mengadakan ya tinggal bertanya Bu, komunitasnya di mana? Suatu contoh kita menunggu lapangan yang ada di Kabupaten Bangkalan, Gelis. Ya Gelis yang sering ada. Belega baru Bu, sering ada. Itu tidak lepas dari saya MC-nya. Jadi tahu lapangan saya di mana-mana tahu untuk Karapan Sapi. Berarti seumpama senior banget untuk Karapan Sapi dan MC-nya yang bilang awas itu hanya Mas Roy doang. Ya, ciri khasnya gini. Ciri khasnya. Ya, untuk MC Bangkalan. MC banyak, Bu. Karapan Sapi MC-nya banyak. Jadi saya ini seneng gini, Bu. Kalau saya duel match MC Karapan Sapi sama MC Karapan Sapi seneng saya. Kenapa? Karena di Karapan Sapi itu rumit. Jadi kalau dipanggil salah ngamuk. Jadi memang harus hati-hati karena nama yang dibuat ciri khasnya pas berubah itu apalagi salah panggil itu. Jadi kalau 2 saya senang. Saya legowo Bu, saya senang. Jadi kalau pas sendirian ya hati-hati kayak barusan ini hati-hati saya. Iya, karena sendiri ya? Ya sendirian Bu. Tapi sukses. Alhamdulillah. Amin sukses. Yang untuk Bupati Cup yang 2021 ini juara satunya Sinar Laser dari Sendeng, Arasbaya, Bandar Ketombe, Geger, Debung. Punya Pak Kades ya? Ya. Bintang pesawat, Banyu Biru,
moncong putih. Nah, ini nih. Moncong putih, katol, terus anak selor, kades longkek, kaper koneng. Kaper koneng. Kaper koneng, Durin Barat Konang. Ini ada yang agak apa ya, bikin saya ketawa yang kemarin jumpa sama Mas Roy. Kok bisa Mas sama-sama dapat menang? Ini kan di sini menang atas, menang bawah, menang gitu. Kok bisa? Gimana? Karena apa itu? Gimana cara? Keunikan tradisi kerapan sapi budaya Madura seperti itu. Malah yang lebih unik lagi ada yang menang itu posisinya di menang posisinya di kalah itu, Bu. Lah iya, ya. Kan menang semua akhirnya. Iya, menang semua. Akhirnya dapat hadiah semua 6 itu. Nggak, yang di sini ada satu kegiatan yang kalah direbut. Merebut kalah. Iya, bagian kalah menang tapi. Ya, untuk masuk ke itu bagian-bagian itu. Oh. Satu contoh, saya kan sudah bilang. Ya, satu. Bendera dilepas 2 kali. Nggak berangkat sapinya. Berarti mau diangkat lagi bendera besar, harus berangkat. Itu tandanya 2 kali digeber. Katanya orang Madura. Geber. Ya, digeber. Berarti yang menang itu milih. Milih gimana itu? Milih kalah. Yang menang milih kalah. Ya, saya kalah saja, sapi saya menang, kan gini Bu. Anehnya ini, Bu. Yang menang bikin bingung. Yang menang minta kalah itu. Yang menang minta kalah. Ya, jadi direbut kalahnya, Bu. Oh. Justru kalahnya yang direbut. Iya, direbut. Kalahnya yang direbut. Keanehannya dan keunikan di budaya tradisional kerapan sapi begini. Ini sudah semadura ini. Iya, terus kan selalu waktu saya lihat kapan hari itu kan mesti ocol itu kan karena ngerebutin yang kalah ini tadi. Iya. Oh, 2 kali geber, gak berangkat berarti milih kalah. Dan dipilih. Ya, kalahnya direbut, dipilih kalahnya. Strategi namanya, Bu. Jadi nanti ini saya ketemu ini. Kalau menang harus ketemu Gangga Rimang. Sapi saya langsung pulang. Tapi kalau saya merebut kalah, nanti aman. Siapa tahu di babak selanjutnya bisa menang. Bisa masuk final, bukan menang, bisa masuk final dulu, Bu. Di finalnya berat gitu. Berarti harus mengukur sendiri juga. Harus ada ketentuan kekuatan sapinya. Jadi pemilik sapi itu ya malam, siang tahu dengan kekuatan sapinya, Bu. Jadi bukan pas sapi ndak dirawat, pas ikut kompetitor lomba kalah, Bu. Jadi di persiapan 15 hari itu jamunya kalau 5 bisa 15 untuk setengah bulan. Wow. Persiapan. Dipijit sapinya. Berarti bukan yang saya pikir sapi ada diikut disuruh lari gitu, bukan? Ya, bukan, Bu, dilatih, dipelajari caranya lari seperti apa. Jadi kalau atas bawah larinya enggak kompak berarti ini. Mahal harganya, Bu. Kalau sudah piala masuk ke tingkat kabupaten, ke presiden sudah mahal harganya. Tuh. Wow. Nah, Mas Roy ini jadi MC atau komentator atau segalanya yang ini cinta ke karapan sapi untuk budaya ini. Tapi sebagai MC atau sebagai presenter, katanya tadi kan nggak mudah untuk kegiatan karapan sapi. Takut salah sebut nanti, takut ada yang tersinggung atau bagaimana. Mulai tahun berapa akhirnya menjadi seorang komentator atau pembawa acara di kegiatan karapan sapi? Sudah lama, Bu. Saya dari radio RKPD, dari radio. Saya kan Mas Roy seorang penyiar radio RKPD. Mantan. Penyiar RKPD radio khusus pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Ya. Orkes saya terakhir zamannya Bapak dulu di Alun-Alun Utara. Terakhir orkes saya itu dengan Bapak Fuad. Kalau di ini saya otodidak, Bu. Kerapan sapi saya datang, belajar. Otodidak. Iya. Nggak ada pelajarannya, maksudnya nggak ada pelajaran. Gak ada yang ngajarin. Ya, gak ada yang ngajarin, cuma datang terus nonton bagaimana caranya. Oh, penyiarnya kok nggak enak ya? Gimana kalau saya
ganti gini loh Bu, perasaan saya memberanikan diri. Gimana penyiarnya ini kok nggak enak, nggak semangat, nggak. Saya dekati, cari ketokohan. Saya nemu radio siaran, dipanggil, Mas Roy, ada kerapan sapi, gini katanya Haji Thohir. Terus. Di mana Mbak? Di sini saya datang bayar. Saya datang. Saya tidak pamrih Bu, tidak masalah ongkos nanti saya dibayar berapa. Pokoknya saya siaran megang mic gini. Megang mic. Akhirnya ya seperti itu. Jadi akhirnya semangat terus, terus baru di radio dipanggil orkes, di radio dipanggil kerapan. Hampir 1 bulan saya Bu, enggak berhenti orkes kerapan. Sebelum Covid. Sekarang kan Covid berapa Terus, tahun 2019 nganggur ya, 2019 20 sekarang ini baru muncul. Berarti terdampak juga, bukan presenter TV atau presenter radio dan yang lainnya, presenter kerapan sapi juga berdampak. Saya Bu kena Bu. Covid saya kena. Tanggal 14 Juni itu saya masuk di Dr. Sutomo. Berarti alumni Covid juga. Iya, alumni Covid. Tapi semangat saya akui. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan sama Allah hidup kan. Tentunya Mas Roy, kenapa Mas Roy akhirnya sampai menjiwai dan bertahan di profesi ini? Betulnya apa ini? Enggak bertahan di profesi saya. Kalau ada gimana? Kuda, saya di kuda. Kalau ada kerapan di kerapan. Kalau ada orkes di orkes. Berarti ada semua. Ada semua. Cuman saya yang bisa semua. Di kuda, di kerapan, di orkes sama bisa Bu. Cuman yang paling laris saya di kerapan. paling Gimana ada. Yang menguntungkan? Ya. Yang laris berarti di kerapan sapi. Nah, dengan berbagai macam kenal dengan para haji-haji atau pemilik sapi nih tentunya. Untuk maintenance sapi ini apakah sama rata-rata semua orang, para pemilik sapi kerap ini melakukan perlakuan yang sama seperti katanya Mas Roy tadi? Ya, enggak, yang dipijat, yang dijamu atau lain-lain. Bu. Apa ada pakem khusus untuk merawat sapi karapan ini? Kerap nih. Kalau pemilik Bu, sebagian itu ada yang menjiwai, ada yang tidak menjiwai. Karena saya turun ke bawah, turun langsung dengan pemilik sapi kerapan ya, untuk Madura. Beda caranya merawat. Jadi kalau saya datang, ada kadang-kadang sedang memijit, sedang mandi malam, mandi malam dipijit, di lap, di apa itu. Wow. Jadi memang beda Bu perawatan. Jadi kalau di kelas petani ya, tidak mampu seperti itu. Jadi petani hanya senang dalam jiwanya saja. Jadi kerapan sapi dulu dikatakan milik petani, itu sekarang berubah. Karena perawatan cukup mahal. Yang banyak bahkan dari kepala desa. Ini berapa kepala desanya yang menang sekarang ini? 2 sudah. Iya 2, Kades Debung Geger sama Kades Longke. 3 Bu. Sama mana? Oh Kades Durin Bara. Ya, 3. Konang. Lainnya Haji Uyung yang punya baju biru. Iya, baju biru. Terus sama Bintang Sendeng. Sendeng harus bayar sinar laser. Lah, tadi tidak hanya di karapan sapi, di kuda juga. Terus di apa? Orkes. Ini nih berarti memang jiwanya adalah seorang presenter atau pembawa acara. Sebenarnya apa sih seorang Roy ini siapa gitu? Karena saya melihat sosok yang unik dari suara, tidak nampak orangnya. Kan kita tidak tahu tuh kalau dari jauh Mas Roy ada di sebelah mana. Tapi suaranya sangat menggelegar gitu. Apalagi bilang awas gitu. Nah, kalau awas itu memang saya ini bukan ciri khas, bukan dibuat. Memang saya kebiasaan Bu, kebiasaan juga. Karena kalau di garis start ini kadang-kadang orang itu kalau tidak bilang awas, benderanya itu enggak diangkat. Enggak diangkat. Yo awas, merah siap. Potena, awas gitu. Karena kenapa awasnya ini benderanya ayo cepat biar cepat berangkat. Saya pikir itu awas anuin orang itu enggak Bu. Maksudnya ke benderanya hati-hati, awas karena satunya sudah siap. Kalau satunya sudah siap, saya tidak bilang awas, saya tidak bilang awas, berangkat Bu. Taruh terjadi permasalahan,
lama waktunya itu. Mas Roy, saya ini kan yang pada saat tahun kemarin kan nungguin tuh seharian tuh, sampai malam, sampai selesai, sampai bareng Mas penutupan, sampai kita foto-foto sampai ini dan lain. Terus saya tuh heran, jenengan megang mic dan bersuara dari pagi sampai malam, bahkan ada yang terus kan, atau sampai besoknya. Itu gimana jaga stamina-nya, Mas? Ya biasa aja Bu, enggak. Karena saya hanya senang gitu loh Bu. Senang dan bangga kalau acara ini sukses, saya bangga. Saya mencari nama dari ketokohan. Untuk dipercaya atau tidak, karena kompetitor MC Madura itu sudah banyak Bu. Banyak. Jadi Sampang ada, Sumeneb ada, Pamekasan ada. Cuman tipe dan bedanya lain-lain. Tapi kan sampean itu terus ngawasin kan? Iya Bu. Untuk terselenggaranya acara karapan itu mantau juga kan? Mantau juga, iya Bu. Sambil bersuara, tapi tahu Bu, saya ini maksudnya kalau saya bersuara, saya bicara itu hanya ada komitmen, ada batas. Umpama sapi terlepas, itu saya tidak boleh bicara. Lah, seperti itu saya buat minum, nanti setelah merah masuk ini kan sudah masuk, baru saya manggil lagi itu. Oke. Saya pernah dengar kalau ya kita nonton karapan sapi itu nggak boleh pakai payung. Apa sih alasannya? Sebetulnya ini kelebihan dari argumennya orang luar. Sebetulnya payung ini kan pribadi. Tidak akan terganggu kepada acara. Cuman karena MC dengan pemilik sapi takut kalah sapinya. Jadi kalau payung itu muter ya. Di depan di garis bermasalah Bu dengan sapi. Kilatnya, silaunya, payung ya gini goyangnya itu takut mengganggu sapi pandangannya sapi. Bukan pandangan, larinya sapi itu takut naik ke tengah. Dari pinggir kan mepet Bu larinya. Itu dipelajari mepetnya itu di garis itu. Nggak mungkin sapi itu lari ke tengah, itu nggak mungkin. Memang khusus. Jadi kalau ada payung di sini, ada helm, ada kresek, gini-gini takut ke sini. Jadi intinya faktornya keselamatan untuk si sapi dan kelancaran acara itu. Jadi kalau pas ada helm, ada payung di pagar itu yang dekat dengan sapi, yang sapinya takut. Akhirnya biasanya menang pas kalah, banyak terjadi seperti itu. Berarti disarankan pada para pemirsa yang akan menonton karapan sapi hindari bawa peralatan itu ya, supaya payungnya mundur Bu. Mundur. Ya, bukan tidak boleh. Ya, jangan jauh merapat dari ke pagar ya. Kalau ndak payungan, ndak helman, ndak mengganggu, silahkan. Nah, Mas Roy, untuk seperti Mas Roy sendiri, apakah Mas Roy punya calon-calon kader yang akan dijadikan seperti Mas Roy? Karena kata-katanya Mas Roy, kesempatan dan peluang ini ada dan saingan ini banyak. Profesi presenter dan MC untuk karapan sapi ini juga tidak sembarangan orang supaya untuk menata keberlangsungannya acara biar tidak sama-sama tersinggung. Sebetulnya Bu, saya ini sudah terjatuh dari budaya karapan sapi ini Bu. Karena terjatuh gimana maksudnya? Terjatuh kalah dengan pendatang. Bukan maksudnya saya kalah kuat salah apa. Cuman kalau saya enggak berani masuk ke daerah lain Bu. Pribadi saya. Karena kenapa? Biar bermunculan regenerasi penerus MC di daerah per daerah. Sumeneb, Pamekasan. Karakter per kota ya, per daerah. Ya. Jadi kalau saya mau dipanggil ke Sumeneb hadir. Bagaimana MC? Perasaannya, komentatornya karapan sapi di sana. Nanti kan tidak dipakai. Cuman di Bangkalan yang begitu Bu. Pernah anggota DPR kritik saya Bu. Dia bilang, Pak Roy ini MC bagus di Bangkalan, tapi tidak pernah ke Piala Presiden. Sampai saya mikir, iya ya, kenapa? Ternyata memang bawaan orang Bangkalan tidak pernah memikir orang yang bekerja seperti saya.
Ya intinya sampean lebih menjaga perasaan orang-orang seprofesi biar sama rata begitu ya Mas Iya, ya. iya, Dan Bu. mengembangkan wilayahnya masing-masing dan jadi ikon di wilayahnya masing-masing. Iya. Keren, Jadi nanti kalau ditata Bu, baik, bagus. Satu contoh Bakorwil yang mengadakan Piala Presiden, diambil MC-nya 4 kabupaten. Saya senang, ini yang saya mau dicurahkan ke siapa, mumpung ada kesempatan di sini saya curahkan gitu loh. Masa MC saya tidak pernah dipakai di Piala Presiden. Bahkan tahun kemarin tuan rumahnya di Bangkalan, saya tidak dipakai. Cuman apalah, orang itu banyak bertanya, cuman apa kekuatan saya? Ya sudahlah, saya pasrahkan ke, cuman untuk maaf Bu, untuk orang yang mengerti, saya sudah dibayar. Walaupun saya hadir untuk menata acara saja, dibayar dengan orang yang mengerti saya gini loh. Kalau yang nggak mengerti ya hilang Bu. Artinya saya sangkanya gimana, cuman saya hadir gitu. Ya pada dasarnya sebenarnya mensyukuri dan menghargai potensi lokal itu lebih utama begitu ya Mas Roy. Iya Bu. Saya butuh sangat Bu, penggantinya saya, regenerasi penerus MC yang kayak saya di budaya itu butuh. Jadi kayak satunya itu ada dari Gelis, cuman dia memfokuskan dirinya sebagai orang yang berani saja. Kalau saya bicara jangan diganggu, berani gini, karena budaya tradisional gini Bu. Kalau saya kan tidak, saya penakut saya Bu. Penakut gimana Mas? Kan sering bermasalah kerapan ini Bu. Bertahun-tahun sekarang aman setelah ada orang tua mengatur caranya seperti ini. Dulu di Sepolo kejadian pernah Bu. Cuman ya dikatakan penakut ya ndak pas takut jadi gimana apa-apa gitu. lari ndak. Cuman mikir karena terlalu banyak MC. Jadi kalau MC-nya 3 saya khawatir. Kayak kemarin itu MC-nya 3 kan ndak selesai. Jadi saya pikir yang mana yang piala buat tikap barusan. Oh. Dia kan ngundang dari Sempang, ngundang saya, ngundang Mat Siri, 3 orang ini. Teman baik saya, teman baik. Gak selesai. Yang senasib seperjuangan. Nggak selesai. Nggak selesai. Loh, kok nggak selesai? Orang tanya ke saya. Iya. Kok nggak selesai? Biasanya kemarin baru selesai. Nggak tahu juga segini. Nggak tahu juga gini. Berarti komentator atau MC untuk satu acara Karapan Sapi ini juga menentukan keberlangsungan acara ini tertata dan tidaknya ya. Iya Bu, utama Bu. Announcer ini utama. Komentator ini utama. Jadi kalau di budaya Karapan Sapi, kita ada teman, selamat datang teman saya namanya ini umpama Bu, ya disebut itu mencerang ini Bu. Oh, fokus aja dengan acaranya. Jadi saya persiapkan, bilang dengan kepanitiaan, kalau gini bukan budaya yang dibawa. Nanti akhirnya pengembangan budayanya tidak muncul. Kalau hanya dipanggil masuk balap, dipanggil masuk sudah selesai, apa makna artinya budaya Karapan Sapi Madura itu ndak tahu. Nah, yang budaya Karapan Sapi yang sebenarnya itu adalah tadi berarti menunggu lalu santai Bu. Menunggu kesiapan apa gimana? Gimana budaya Karapan Sapi seperti apa sih? Gini Mas? Bu, gimana? Lama itu sudah tradisinya. Jadi lama itu memang tradisinya. Memang nunggu itu tradisi. Oh. Jadi pengertiannya sapi siam, ya langsung. Iya kan nunggu dulu itu memang. Ya, kan nunggu, dihitung itu hitungan kan baru yang dibuat, aturan baru. Yang dulu enggak. Nunggu sampai siap. Nunggu sampai berangkat, sampai jurinya tuh enggak ada hitungan geber sendiri. Sekarang kan jurinya nunggu hitungan, lamanya itu. Bahkan semua tokoh masyarakat ini sudah jenuh dengan hitung-hitungan ini. Kayaknya akan kembali ke semula. Berarti kan ada diskusi lagi nih bersama para perkasa ya. Iya. Para perkasa. Iya, para tokoh penggerak. Tokoh penggerak. Ya. Para perkasa, para tokoh penggerak. Ya. Berarti hebat-hebat ya ini tokoh penggerak ini. Entah, kalau Persatuan Karapan Sapi Kabupaten Bangkalan ini hanya satu Bu, lainnya bukan perkasa. Orkesap. Persatuan Olahraga Karapan Sapi. Apa bedanya olahraga Karapan Sapi dengan persatuan ini? Lain Bu, kalau Sumenep Orkesap. Oh, nama untuk kabupaten lain. Ya. Nah, yang di Bangkalan Perkasa. Yang di Sumenep Orkesap. Kalau yang di Sampang
Porkesam. Porkesam. Porkesap. Porkesap. Pakai B, ya. Pakai B. Kalau yang Pamekasan? Sama Porkesap. Porkesap. Berarti yang beda di Bangkalan di sama Bangkalan saja yang Bangkalan. pakai Perkasa. Persatuan Karapan Sapi ini. Nah, untuk di kuda sendiri seperti apa? Sama. Kalau kuda beda, Bu. Kuda itu ada komunitasnya di pusat, Bu. Persatuan Olahraga Seluruh Indonesia, Pordasi itu, Bu. Pordasi. Ya, itu. Jadi jatuh ke Bangkalan beda pelaksanaan acaranya karena di Bangkalan ini memakai tradisi. Jadi harusnya lari 12, harusnya lari 10, ini lari 1-2, 1-2, 1-2. Kecuali final seperti Karapan Sapi. Nah, bagi makna dari seorang Mas Roy sendiri nih, sekian tahun sudah sudah menjalin connecting begitu dengan Karapan Sapi dan kuda juga, dengan akhirnya selalu memberikan komentar-komentar lucu pada saat masyarakat bergeruduk ke dalam itu gimana, Mas? Sampai berbicara apa? Ya biasa, Bu. Saya bangga kalau melihat penonton ramai itu, bangga, saya senang. Dan kadang-kadang kadang biasanya ngerangsek masuk ke dalam pagar itu. Ya, kan ada keamanan, Bu. Kalau Karapan Sapi ini harus kerjasama dengan keamanan. Jadi urusan menghimbau ini kerjanya saya, urusan penegak peraturan bagian keamanan, petugas, ya. Kayak saya seneng, Bu, kalau kerjasama ini terjalin baik di lapangan waktu bekerja. Kayak kemarin, sekarang tuh seneng, sukses. Ada kejadian unik nggak, sapi yang unik akhirnya? Kalau yang tahun kemarin tuh saya ngeliat yang dia terbang. Yang terbang Ya, rambus itu. Ya itu beda, Bu. Keselamatan joki itu ada di kesiapan panitia. Tukang puto, katanya orang Madura puto, tukang tekung sapeh itu loh. Jadi itu sudah sapi sudah siap, sehat, larinya sekonnya terbaik. Itu yang kemarin tuh terbang sungguhan. Malah ada ambulan unik dan lucunya pas ambulan masuk ke dalam itulah Pak masuk. Oh ya, puter balik ya, puter balik itu. Itu kejadian yang bener-bener. Terus yang terakhir yang mau diseruduk sapi juga itu yang foto. Terus kejadian apa yang mungkin selain yang kemarin bisa bener-bener ternyata kekuatan yang memang dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, yaitu yang mungkin contohnya yang kemarin saking kuatnya sampai terbang gitu kan. Ya. Dan nggak main-main, makanya para pemirsa jangan macam-macam kalau ada sapi karapan, jangan macam-macam ada di depannya deh. Iya. Enggak, bukan kalau sudah mau lari begitu ya. Himbauan ini, sebagai himbauan, kalau urusan menonton Karapan Sapi itu jangan di depan. Yang depan itu ahli lari, ahli tahu posisi. Jadi kalau sudah tua, artinya sudah ganteng, santri apa nontonnya di depan, ditabrak, Bu. Aduh. Karena menyaksikan yang paling enak kalau Karapan Sapi di pinggir memang. Jadi di sana itu puto di depan itu. Di golongan setat itu yang megang itu, Bu. Namanya puto bebe. Puto bebe. Yang di depan puto. Ya. Terus yang di atas puto joki. bebe, Ya. di atasnya joki. Jadi yang megang lehernya sapinya itu ahli semua itu, Bu. Bukan pas baru punya keluarga tekuk tang sapi, enggak tahu, enggak ahli. Itu sudah dipelajari, sudah grupnya, sudah latihan. Berarti teamworknya ya, sudah tim banget gitu. Sudah memang khusus, Bu, spesial. Wow, keren. Dan juga kalau menang itu sudah ada nilainya semua. Dari yang megang pantatnya, megang kelelesnya itu sudah ada itu. Caranya ingin ada menang. Ada yang megangin apa cerek-cerek. Ya, yang megang itu sengkreng-seng itu ya itu. Sudah ada bagiannya semua itu. Iya, kemarin kan ada yang megang kepala, ada yang megang keleles, terus ada yang megang ekor juga ya. Kalau sapinya ngantuk, tahu itu semua. Sapinya akan menang, tahu semua.
dari mimpi, magic, ada itu semua Bu. Kalau di sapi. Berarti ada petunjuk-petunjuk gitu. Petunjuk-petunjuknya, dan juga kalau nama sapi ini dibuat 15 hari sudah keluar. Ya kalau memang totoan atau taruhan katanya orang Madura, itu sudah di lain lagi Bu. Sudah namanya ini ada magicnya seperti ini caranya mengalahkan. Berarti serunya di situ ya. Serunya tradisi budaya kerapan sapi, dukunnya ininya pasti itu Bu, pasti. Berarti bukan cuman ngerawat aja. Bukan ngerawat Bu. Jadi berarti semuanya. Jadi semua, gimana? Kesiapan semuanya Bu. Apalagi sudah mau masuk di Piala Presiden. Wah, sudah luar biasa. Udah jamu. Jamunya kalau 15 pijitannya, baru 30 ya. Terus perawatannya. Mandinya iya, sampai semua. Mandi malam iya. juga. Pijitnya itu orangnya ndak dipijit, sapinya dipijit. Makanannya. Ya, makanannya tuh. Sampai ke magic. Iya. Itu namanya budaya kerapan sapi. Budaya kerapan sapi. Nah, apa harapannya Mas Ray untuk kerapan sapi di masa mendatang? Kalau saya harapannya Bupati Cup tahun 2021 ini sudah terselenggara, sukses Bu, aman, lancar. Saya berharap untuk tahun 2022-nya semoga Bapak Bupati Bangkalan bisa memberikan hadiah yang lebih besar dan istimewa lagi. Kalau sekarang kan hanya 6 Bu. Sepeda motor, kalau besok ya duanya mobil, duanya lagi sepeda motor itu. Oke, terima kasih Mas Ray dalam perjumpaan kali ini. Mungkin kita akan menimba ilmu di lain kesempatan, tentunya dengan acara Zezura Podcast. Terima kasih Mas Ray. Tentunya kita salam-salam Bengkalan Abelione, Bengkalan Parjuket. Tentunya salam bahagia untuk para penebar bahagia yang ada di rumah. Saya bahagia. Dan saya penebar bahagia. Dadah semuanya. Sampai jumpa. Mas Ray, cara nge-MC yang unik mungkin bisa diberikan dan disajikan kepada kami para penebar bahagia yang di rumah, dan tentunya pada saya. Gimana sih secara pandangan saya yang ada di depan saya ini, MC yang seru itu seperti apa sih? Yang awas nih 30, 20, 10 ya. Kenapa nggak 321 sih Mas? Oke gini ya, gimana? Siap Bu. Kepada pemirsa di rumah ya, semoga bisa menyaksikan acara kerapan sapi seperti saya yang biasa. Awas Persiapan kerapan sapi yang saat ini sudah masuk di grand final. Di antaranya nomor 13 Anak Selor, Haji Ramli, Kades Loke, Mosaipon, beturan enggak apa-apa ya. Yengki ya Taren. Mosaipon, saya nomor 32 Kaper Koneng, pemilik Haji Nawawi, Sederi Turin Bere. Kenan terakhir perebutan pool ABC golongan kalah, ternyata satu kompetitor yang belum masuk moncong putih. Siapakah yang akan merebut juara 1, 2, dan 3? Ropana pun siap. Awas, merah ke. Maju Botena. Ayo, celanga. Awas. Siap merah, siap potet. Cuy.